Ayu urang ngecrok galur barakaruhun nu aya di wewengkon sewang-sewangan urang reksa tapahat pelajar cerita wilayah Kesultanan Cirebon telah selesai dibangun Masjid Agung yang dipimpin oleh Wali Songo yang ke-9, yaitu Sinuhun Sunan Gunung Jati. Sinuhun Sunan Gunung Jati merasa kurang lengkap kalau di masjid tidak ada bedug. Bedug adalah suatu alat untuk peringatan bahwa tanda waktu sholat telah tiba. Setelah bermusyawarah, disepakatilah bahwa untuk pembuatan bedug yang seharusnya dari kayu jati yang sudah tua, suatu ketika dipilihlah pohon jati si belawong yang paling besar, tinggi, dan sudah tua. Ketika pohon jati itu akan ditebang, terjadi suatu keajaiban. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang, sehingga ranting-ranting tersebut berhamburan tertiup angin. Saking kencangnya angin itu, ranting-ranting tersebut jatuh di dua tempat yang cukup jauh, yaitu sebagian jatuh di hutan Jatiragas dan sebagiannya lagi di hutan Bantarjati. Ranting yang jatuh di hutan Jatiragas hidup selama beratus-ratus tahun lamanya, walaupun tanpa kulit dan daun. Keajaiban lainnya adalah pohon tersebut tidak mengalami perubahan fisik, tidak membesar dan tidak mengecil. Di sebuah kerajaan Mataram, diutuslah Buyut Banyumas oleh Buyut Garji, atau dengan nama aslinya adalah Kartawiyasa, untuk ngahuma. Ngahuma adalah membuat ladang atau lahan secara berpindah. Wahai Buyut Banyumas, aku perintahkan engkau untuk membuat lahan pertanian di hutan Jatiragas, kata Buyut Garji. Baiklah, akan hamba laksanakan. Beberapa hari kemudian, Buyut Garji pun menanyakan pekerjaan Buyut Banyumas. Buyut Banyumas, apakah engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu itu? Tetapi Buyut Banyumas tidak menjawab sepatah kata pun. Sebenarnya Buyut Garji sudah mengetahui bahwa hutan Jatiragas masih belum dibuat lahan pertanian. Suatu ketika Buyut Banyumas pergi ke hutan untuk bekerja. Namun di belakang Buyut Garji pun mengikuti langkah beliau secara diam-diam. Dan melihat Buyut Banyumas ketika sudah datang di hutan, beliau tidak bekerja, melainkan hanya duduk, bersantai, dan bermain ayunan. Setelah tiba Buyut Banyumas pulang dari hutan, Buyut Garji pun berkata, besok lahan itu akan aku tanami padi. Aku sudah memerintahkan para pekerja untuk menanam padi di lahan itu. Keesokan harinya, Buyut Garji dan para pekerja datang di hutan Jatiragas. Alangkah terkejutnya Buyut Garji melihat hutan yang rimbun dengan pepohonan kini menjadi lahan pertanian yang luas. Hebatnya ilmu yang dimiliki Buyut Banyumas. Kemarin lahan ini masih hutan, dan dengan sekejap hutan ini berubah menjadi lahan pertanian. Dalam hatinya Buyut Garji berkata,
Sampai saat ini makam Buyut Banyumas berada di sebelah selatan, atau tepatnya di atas kepala Buyut Garji. Karena kehebatan dan kesaktian ilmunya ialah beliau diberi kehormatan itu. Ketika Buyut Garji datang ke hutan Jatiragas, beliau merasa adanya suatu keajaiban pada pohon jati yang tidak berkulit dan berdaun, tetapi dapat tumbuh beratus-ratus tahun lamanya. Sehingga diabadikanlah sebuah nama pedukuhan atau perkampungan, Jatiraga. Jadi nama Jati diambil dari pohon jati, dan nama raga diambil dari raga pohon tanpa kulit dan tanpa daun. Dan nama desa Jatiraga diresmikan pada tahun 1846. Pada tahun 1965, pada Jumat Kliwon, bulan Mulud, pohon jati yang tinggal raganya itu tumbang bersamaan dengan longsor dan hilangnya Buyut Jago berada di Sungai Cimanuk, Desa Putri Dalam. Dan sebagian batang pohon jati tersebut ditanam atau dikubur di bawah pohon beringin, tepatnya di halaman Balai Desa Jatiraga, untuk diabadikan sebagai situs sejarah bagi masyarakat Desa Jatiraga. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah janganlah kita meremehkan kemampuan orang, karena di atas langit masih ada langit. Dan hendaklah kita melestarikan nilai budaya dan nilai kearifan lokal, agar nanti budaya ini menjadi sejarah dan warisan bagi penerus dan generasi bangsa.